Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas G, pertama saya Muhammad Rizal Eka Fariski dengan NIM akhir 292. Saya Ali Musa Santoso dengan NIM akhir 315. Kami akan mengerjakan UAS variabel linear. Untuk pertama, saya Rizal, saya akan mengerjakan soal nomor 1 untuk codingannya. Yang pertama, kita tambahkan dulu headernya, yaitu nampi SMP. Header nampi ini biasanya digunakan untuk menghitung operasi numerik pada Python. Import nampi cleanup asla. Ini untuk headernya, langsung saja soal nomor 1 yaitu eselon baris reduksi. Langsung saja kita bikin def reduce row dalam kurung matrix. Fungsi ini didefinisikan untuk mengubah matriks input menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Saja kita tambahkan variabel m dan n pada matrix.shape. Oke, variabel m dan n diisi dengan jumlah baris dan kolom matriks inputannya nanti. Terus lid sama dengan 0. Variabel lid digunakan untuk melacak kolom terkini yang sedang dijadikan pivot. Pivot itu apa? Pivot adalah elemen pertama pada kolom saat ini yang bukan 0. Terus for in range m ini untuk iterasi sebanyak yang dilakukan pada jumlah matriksnya if r in range if lid berapa sih? If lid n kedua dan kita buat triknya. Nah, ini jika lid sudah melebihi atau sama dengan jumlah kolom, keluar dari loop karena sudah mencapai bentuk eselon tereduksi. Terus dengan if kita cari r WLI kurang dari m matrix i dan lid sama dengan 0 kedua kurang 1. Nah, ini untuk mencari baris yang memiliki elemen pivot yang bukan 0. Jika elemen kolom lid adalah 0, maka lanjutkan ke baris berikutnya. Terus if
M dengan mid balik 1, maka continue. Nah, ini untuk jika tidak ditemukan baris dengan elemen pivot yang bukan 0, maka pindah ke kolom berikutnya. Oke. Terus kita bikin matriks R, E di luarnya sama dengan matriks E, R. Untuk menukar baris R dengan baris I untuk memastikan elemen pivot yang bukan 0 berada di baris R. Selanjutnya pivot sama dengan matriks R with matriks R di pivot. Nah, ini untuk menskalakan baris R sehingga pada elemen di kolom pivot menjadi 1. Oke. Saja for I in range n titik 2 if bukan sama dengan R. Terus juga scale.matrix scale faktor sama lid ini kita jadiin sini dulu. Skala secara sama. Kurang sama dengan scale underscore vektor kali matriks R. Kurang sama dengan selanjutnya di luar dari forumnya klik
Ini kita return ke matrix banyak return matrix. Oke, ini untuk perhitungan yang sudah jadi, langsung saja kita masukkan matriksnya. Array untuk 0,1, 2, 3, dan 4, karena kita tambahkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, koma, terakhir ada lagi 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk matriksnya. Perhitungannya kita panggil fungsi result yang di atas tadi. Kita panggil fungsi reduce langsung kolom kurung matrix. Tinggal kita print hasilnya untuk ini matrix echelon baris reduksi. Print result. Nah, codingannya seperti ini sudah jadi. Untuk mencari echelon baris, langsung saja kita jalankan pertama headernya. Oke, langsung dari sini. Oke, untuk matriks echelon baris tereduksi sudah mendapatkan hasil pada codingan Python, yaitu 1, 0, min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0. Baik, sekarang saya akan mengerjakan untuk nomor 2. Untuk tugasnya itu mencari determinan untuk order matriks order 2x2, 3x3, dan 5x5. Sini saya akan kasih komen dulu untuk determinan 2x2. Terus kasih variabel nama untuk matriksnya. Sini menggunakan perintah np array. Jadi menggunakan library NumPy. Terus ininya 1, 2. Ya. Terus ini 2, 6. Nah, ini udah menampilkan matriks 2x2. Lalu mencari determinan A menggunakan line out. Determinan A.
karena yang dicari determinannya matriks A. Habis itu kita print langsung A, koma A. Jadi pertama mengeluarkan teks A sama dengan, lalu isi array A nya. Print determinan A, terus added. Oke, langsung kita tes. Oke, ini udah ngeluarin nilai untuk determinan A 2. Karena yang disuruh itu 3 kali 3 dan 5 kali 5 juga, maka ini dan kodenya sama, maka kita copy aja, ubah di bagian arraynya aja. Ini kasih tanda juga dengan 3 kali 3. Determinan 5 kali 5. Ini kita ganti variabelnya untuk membedain antara 2 kali 2 dan 3 kali 3. Semua 1, 2, 3. Sesuai sama yang di Canva. Udah kita tes. Terus 5, 4, 2. Oke, ini udah 3 kali 3. 3 baris dan 3 kolom. Lalu ini mencari determinan untuk matriks B. Sama juga, kita ganti yang A nya ini jadi B. Nah, ini yang terakhir 5 kali 5 nya. Untuk 5 kali 5 nya kami menggunakan matriks segitiga. Oke, ini udah matriks 5 kali 5 yang baris awalnya itu 1, 1, 1, baris keduanya 0, 1, 1, 1, baris ketiganya 0-nya 2, baris keempat 0-nya 3, dan baris kelima 0-nya 4. Ini kita ganti juga sama kayak yang 3 kali 3 tadi, jadi ubah ke variabel baru yaitu C untuk membedakan juga. CD. Oke, kita tes. Oke, ini output yang dihasilkan dari Python. Pertama kita cek 2 kali 2 dulu, itu hasilnya 2. Oke, ini sesuai. Lalu ini yang 3 kali 3 itu 6 hasilnya sesuai. Dan yang C-nya itu hasilnya 1 dan itu juga sesuai. Dan ini berikut cara-caranya juga. Baik, terima kasih. Baik, saya akan langsung mengerjakan soal nomor 3, yaitu inverse matrix. Inverse matrix. Inverse matrix di sini menggunakan matriks 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5. Yang pertama inverse matrix 2 kali 2 dulu. Inverse 2 kali 2. Yaitu untuk matriksnya 1, 2, 2, 6, yaitu sama seperti determinan tadi. Maka saya akan langsung mengcopy matriks dari determinannya. Nah, untuk selanjutnya langsung kita bikin fungsi inverse sama dengan untuk fungsi perhitungan internya
dot inverse, kita panggil matriksnya. Oke, pada ini fungsi ini itu perhitungan inverse matriknya. La inverse, kenapa menggunakan la? Karena inverse sudah terdapat pada nampinya, makanya langsung saja menggunakan la. Oke, langsung saja kita print pertama supaya dapat satu inverse dari A sama dengan /n di sini ada, kita panggil nilai dari fungsi A inverse-nya. Ya, seperti ini untuk codingan inverse 2 kali 2 matriks. Nah, menghasilkan 3 min 1 min 1 dan 0,5 sudah sama seperti SS-an dari simbiola kita. 3 min 1 min 1, 1,2 atau 0,5. Selanjutnya untuk matriks inverse 3 kali 3. Masih menggunakan metrik yang sama seperti determinan tadi, maka dari itu saya juga akan langsung mengcopy-nya. Seperti ini. Codingannya juga sama seperti di atasnya. Terus juga masih sama konversi inverse dari B, kita panggil P inverse-nya. Oke, ini untuk inverse 3 kali 3. 3 kali 3 menghasilkan min 3,333. Ini kurang lebih sama ya. Ini dalam bentuk per, maka min 10 per 3. Ini kalau dihasilkan nanti sama, hasilnya jadi min 3,333. Dan seterusnya juga sama. Ini min 1, 21, min 1, 21. Oke. Selanjutnya yang terakhir untuk inverse kali ini yaitu inverse 5 dikali 5. 5 kali 5 masih menggunakan yang sama juga. Maka dari itu kita tinggal mengganti rumusnya. Inverse kita ganti nilainya menjadi mengambil C, ini juga sama. Oke, untuk 5 kali 5 juga seperti ini. Sekarang coba. Nah, untuk inverse C 5 kali 5 untuk matriks dari matriks segitiganya seperti ini. 1 min 1 0 0 0 0, 01 min 1 0 0, 001 min 1 0, 001 min 1 0, 000 1 min 1, dan 0001. Oke, sudah relevan dengan SS-an dari simbol lab. Baik, sekarang saya akan mengerjakan untuk nomor 4, dimana nomor 4 sendiri itu soalnya mencari matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, untuk matriks yang tidak memiliki inverse sendiri itu yaitu matriks yang tidak memiliki nilai determinannya sama dengan 0. Berarti kita kasih mencari matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, contohnya ini kita buat dulu. Sini pertama kita buat fungsi dulu, cari date dan if. Oke, terus ini matriks. Oke, kita deklarasi fungsi.
terus determinan sama dengan NP. Jadi kita ini buat fungsi untuk mencari determinan terlebih dahulu. Det matrix ini, oh iya, fungsi kasih dulu. Terus ini if determinan tidak sama dengan 0, maka inverse-nya berjalan. Inverse. Jadi kalau misalkan nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka fungsi untuk mencari inverse-nya jalan. Matrix. Oke, print determinan matrix. Determinan. Jadi ini fungsi untuk memanggil determinan terlebih dahulu. Lalu ini kita mau ngeprint untuk matrix inverse. Oke, print inverse. Oke, misalkan tidak, misalkan determinannya sama dengan 0, kita keluarin print matrix tidak memiliki inverse karena determinan sama dengan 0. Oke, ini kita coba masukin matriksnya. Matrix sama dengan np array, terus kita buat di sini yang 3 kali 3, 7, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kita panggil fungsinya, cari det dan in matrix. Nah, kita gunain matrix. Jadi ini udah ada matrix 3 kali 3. Coba kita running. Determinan tidak sama dengan 0. Determinan sama tidak sama dengan 0. Oh iya, sini perlu titik 2 nya ya, expected titik 2. Nah, oke. Ini jadi keluar matrix tidak memiliki inverse karena determinan 0. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini tidak memiliki inverse karena determinannya. Kita lihat di sini SSM di Simbolab, dimana pertama saya cari determinannya hasilnya 0, lalu cari inverse-nya dengan matrix yang sudah diuji sebelumnya, menghasilkan matrix simular, dimana matrix simular itu sendiri kan matrix yang determinannya 0. Selanjutnya saya akan mengerjakan untuk nomor 5. Nomor 5 yaitu perhitungan matriks dengan yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpos, dan inverse. Nah, di sini akan menjelaskan sedikit lagi untuk codingan-codingannya. Pertama ada dua matriks. Ada matriks A dan matriks B. Dengan order 3 kali 3 sama besar. Untuk penjumlahan itu rumusnya menggunakan A plus B pengurangan A min B. Untuk perkalian matriks di sini menggunakan NP dot itu dari library-nya NumPy sudah ada. A dan B ini dikalikan A dan B. Terus untuk transpose
np.transpose dari transpose A. Ini contohnya adalah transpose dari nilai A. Dan yang terakhir ada inverse. Inverse sama seperti yang tadi, uh, la.inverse memanggil matriksnya. Oke, seperti ini penjumlahan dari materi di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mendapatkan 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6, dan seterusnya. Pengurangan juga kurang lebih sama, perkalian juga 1 kali perkalian menggunakan perkalian dot di sini. Untuk transposnya juga seperti itu. Dibalik di sini dijumlahkan di transpose A. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti ini. Untuk inverse-nya, contoh di sini adalah inverse dari B. Oke, langsung saja. Saya sudah membuat soal seperti ini. B inverse ditambah A dikali B dikurangi A transpose. Langsung saja kita codingnya. Pertama dari kita bikin percobaan dulu. Try. Yang pertama kita menghitung inverse dari B dulu. Nah, sebentar. Coba dari B dulu, yaitu B biar beda, inverse sama dengan la titik inverse dalam kurung B. Ya, langsung saja di print ya, di print untuk mengetahui hasilnya nanti. First B. Kita memanggil B inverse seperti ini. Yang kedua, kita untuk menghitung nilai A dikalikan nilai B menggunakan B membuat fungsi np dot dalam kurung A, B. Oke, langsung saja kita print. A dikalikan B titik 2 slash A. Di sini ada AB. Oke. Yang ketiga kita menghitung nilai dari A transpose.
Oke, itu nilai dari A transpose. Kita mau menggunakan membuat rumus terlebih dahulu. AT sama dengan NP dot transpose dari A. Terus langsung saja kita print AT transpose dari nilai A. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir untuk perhitungan hasil penambahan dan pengurangannya, menghitung jadi B inverse itu ditandai dengan min 1, B min 1 ditambah A dikali B dikurangin dari A transpose. Oke, langsung saja menggunakan kita bikin terakhirnya hasil sama dengan B underscore inverse ditambahkan dengan AB dikurangi dengan A transpose. Nanti akan masukkan langsung saja print hasil dari matriksnya. Oke, ini di luar yes. Betul. Error sama dengan print ini untuk jika hasilnya tidak matriks B tidak memiliki inverse. Oke. Seperti ini ya. Kita akan mencoba dari B inverse ditambah A kali B dikurangi A transpose, yaitu B inverse-nya menghasilkan min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, dan 1. Sudah sesuai ya B inverse. Ditambahkan dengan A kali B 16, 12, 11, 34, 49, 32, 52, 76, 53. Seperti ini. Transpose dari A 147, 1258, 369. Oke. Dan menghasilkan dari ini inverse B ditambah A kali B dikurangi transpose A, yaitu min 9, 369, 52, 29, 20, 44, 74, dan 45.
sudah sesuai dengan assessment dari simbol lab kita. Baik, sekarang saya akan mengerjakan untuk nomor 6. Oke. Pertama, nomor 6 itu soalnya untuk mencari sistem sama linear homogen. Karena itu stepnya mencari nilai SPL reduksi. Jadi saya copy paste aja dari punyanya Rizal. Yang nomor 1. Oke, kita copy paste aja bagian ininya. Singkat waktu juga ini kita hapus bagian ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat fungsi menentukan sistem persamaan homogennya. SPL homogen A B. Oke, matrix augmented NP volumes. B. Lalu ini matrix. Jadi matrix augmented itu digunakan untuk membentuk matrix augmented dengan menggabungkan matriks koefisien A dengan vektor konstanta B. Ada matriks reduksinya juga. Matriks reduksi sama dengan bentuk epsilon baris. Ini bentuk ini langsung pakai si reduce from epsilon form. Oke. Terus ini matrix augmented. Oke. Terus kasih perulangan for baris in matrix reduksi. Koma kedua min 1 2. Oke, if and 6p all baris sama dengan 0. Terus di sini kita kasih if lagi. Dia ada if dalam if baris di 1 tidak sama dengan 0. Sini si print sistem persamaan linear tidak konsisten. Oke. Nah, else-nya print sistem
persamaan linear memiliki banyak solusi. Terus ini kita return nol, not. Setelah kita kasih sini solusi sama dengan matriks reduksi. Satu. Print solusi sistem persamaan linear kita print solusinya. Habis itu kita return solusi. Nah, ini kita coba kasih matriksnya. Tiga kali 3. Tujuh, 8, 9. Oke. Terus kita kasih si B nya itu 1, 2, 3 nya sesuai di soal yang udah kita buat. Lalu di sini kita kasih sini SPL homogen A B. Coba kita running dulu. Baris dan tulis sama dengan 0 baris. Oke, ini 1 misal di situ. Titik Oke, di sini sudah keluar hasilnya itu sistem persamaan linear memiliki banyak solusi. Nah, kita lihat di SSN juga. Jadi untuk nomor ini kita menyelesaikannya menggunakan metode Gauss-Jordan, lalu menghasilkan matriks seperti ini, yang dimana pada baris ketiga itu hasilnya 0 semua, yang sudah bisa ditentukan kalau matriks itu non homogen atau memiliki banyak solusi. Oke, di sini saya akan mengerjakan nomor 7. Nomor 7 yaitu dot koma cross koma dan norm pada vektor. Oke, seperti ini. Yang pertama kita akan mengerjakan untuk dot terlebih dahulu. Vektor. Oke. Pertama kita membuat vektornya. Saya kasih nama vektor V1 np dot array 1, 2, 3
4, 5. V2 yaitu NP array dalam kurung 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langsung saja rumusnya kita membuat variabel dot hasil sama dengan np dot v dot v1, v2 seperti ini. Menggunakan np karena dot sudah berada pada numpy. Langsung saja kita print dalam kurung perkalian dot vektor untuk vektor berorde 5 kali 1 dot hasil. Seperti ini untuk codingan tadi dot. Nah, sudah sama seperti SSM dari Symbolab, mendapatkan hasil 70. Langsung saja kita ke cross vektor. Cross vektor. Cross vektor saya akan lanjut membuat vektor 3. Karena vektornya kurang lebih sama, cuma ini 5 kali 1, yang ini 3 dikalikan 1, dan yang satu lagi kali 1 antara dua vektor ya, vektor. Oke, saja kita edit V3 dan V4. Saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada cross hasil sama dengan np.cross dalam kurung V3, V4. Nah, langsung print. Perkalian cross vektor berorde 3 dikali 1 sama dengan koma cross underscore hasil. Oke. Kita cek apakah sudah sama. Nah, untuk perkalian crossnya mendapatkan hasil min 3, 6, dan min 3, sama seperti SSN dari Symbolab kami. Yang terakhir, perkalian yang terakhir adalah mencari nilai norm vektor. Norm pada vektor dengan orde 4 kali 1. Pertama, kita buat dulu vektornya. V5 sama dengan np.array gunakan 3, 4, 5,
dan 6. Oke, untuk menghitung normnya, kita buat dulu norm harus hasil sama dengan np dot menggunakan linarc norm dalam kurung 5. Langsung saja kita print norm dari vektor 4 kali 1 adalah norm hasil. Kita cek lagi. Nah, untuk normnya menghasilkan nilai 9,27. Pada sini normnya mendapatkan hasil akar 86. Akar 86 adalah 9,27. Oke, sudah fair, sudah sama dengan SSN dari simbol labnya. Baik, sekarang saya akan mengerjakan untuk nomor 8. Soalnya itu mencari vektor dan nilai eigen untuk matriks order 3 kali 3 dan 5 kali 5. Ini pertama saya akan membuat matriks 3 kali 3 nya. Sama dengan 1, 2, 3, terus ini 7, 8, 9, terus 5, 4, 2. Oke, sudah. Ini rumus hitung nilai eigennya, eigen dan vektor. Ini nilai eigen, vektor eigen, np hampir lin al x matriks 3 kali 3. Langsung ke print matriks ya dulu, kita mungkin matriks 3 kali 3 itu. Terus kita print matriks 3 kali 3, lalu kita print lagi untuk nilai eigennya. Ini nilai eigen terus print vektor eigennya. Print vektor eigen. Kita cek dulu untuk 3 nya. Oke, udah berhasil. Karena udah berhasil, saya lanjut untuk 5 kali 5 nya, kita langsung copy di sini aja.
5 kali 5-nya itu 1, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 1, 1, 5, 3, 8, 1, 0, 1, 3, 4, 0. Oke, ini udah 5 kali 5. Ini kita ganti juga 5 kali 5. Cek. Ini buat matriks 5 kali 5-nya. Terus kita tambahin sini 5, sini 5. Oke, kita ganti 5 kali 5. Ini M. Ini lagi 5 dan ini 5. Juga 5 kali 5. Oke, setelah itu kita coba outputin. Ini eigen 5, vektor eigen 5. Invalid syntax. Oh iya, ini kelebihan koma. Oke, output sudah tampil. Sama dari 3 kali 3 kita cocokin. Ini ada 13,8. Ada 13,8, lalu min 0,16. Ada, lalu dan min 2 juga ada. Untuk vektor eigennya juga ada. Dan ini yang 5 kali 5-nya. Nilai eigennya itu 12,69. Lalu min 3 juga ada. 3,5 juga ada, sudah sesuai. Min 0,5 dan terakhir itu 2,7. Oke. Sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.